Ia kemudian diangkat oleh salah satu warga, kemudian dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Momen ini pun membuat banyak orang yang berdecak kagum, mengingat bahwa Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala kuasanya. Ka'bah merupakan kiblat umat muslim yang sangat suci. Berada di tanah suci kota Mekah, begitu banyak orang yang ingin melihat dan menyentuhnya secara langsung. Namun seorang pria berikut ini melakukan hal yang sangat tercela, yakni berusaha membuka paksa pintu masuk ke dalam Ka'bah. Dalam video yang beredar di media sosial, aksi tersebut dilakukan oleh sang pria di tengah kerumunan jamaah lainnya. Ia bahkan berhasil melewati petugas penjaga yang ada di sekitar. Namun pada momen itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menunjukkan kuasanya. Alih-alih membuka pintu Ka'bah, pria itu justru mengalami panik lantaran baju ihram yang dikenakannya terlepas. Tak lama kemudian salah seorang petugas pun datang dan mengamankan pria tersebut. Entah apa yang ada di pikiran pria tersebut, namun hal ini merupakan tindakan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Sebuah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang pria tertidur di masjid baru-baru ini menuai sorotan publik. Sebab kaki pria tersebut seperti terangkat dengan sendirinya, kemudian bak ditarik oleh sesuatu yang sosoknya tak kasat mata. Sebelum diketahui, masjid merupakan tempat yang biasanya digunakan untuk beribadah bagi umat muslim. Karenanya, tentu kebersihan dan kenyamanannya perlu dijaga. Salah satunya dengan tidak tidur di dalam masjid. Adapun pria tersebut sedang dalam keadaan tertidur pulas di atas sajadah masjid, menghadap ke arah kanan. Namun tak lama tiba-tiba saja kaki dari pria tersebut terangkat dengan sendirinya. Setelah kaki tersebut dalam keadaan terangkat, tak lama pria tersebut seperti ditarik oleh seseorang. Namun sosok tersebut tak terekam di CCTV. Hanya terlihat pria yang tidur itu bergeser dan perlahan menuju arah pintu keluar. Ayat kursi bukanlah sekedar ayat untuk pengusir jin, bak, perisai. Ayat kursi melindungi manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Sejarah turunnya ayat kursi saja mampu membuat sahabat terpana, bahkan merinding. Ayat ini turun ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Banyak sekali riwayat yang menceritakan dahsyatnya reaksi alam semesta ketika ayat kursi turun ke bumi. Ayat istimewa ini diberi nama ayat kursi sebagai simbol keagungan dan kekuasaan. Bak kerajaan, kursi merupakan simbol kekuasaan, maka dari itu ayat ini sangat agung untuk menunjukkan maha besar Allah hingga tidak ada yang sanggup menandingi Sang Halik pencipta alam semesta. Berikut inilah sederet keutamaan membaca ayat kursi versi Hasanah Ramadan. Manfaat ayat kursi tiada hentinya mengalir sepanjang hidup. Bak asuransi kehidupan, ayat kursi memberikan perlindungan tiada batas dari godaan jin dan setan. Membaca ayat kursi dengan khusyuk membuat setan dan jin terbirit-birit dan seperti terbakar, sehingga Anda tidak tergoda untuk terjerumus ke dalam perbuatan buruk. Hal ini sebagaimana dalam hadis riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi 12 kali, kemudian dia berwudu dan mengerjakan salat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan dan derajatnya sama dengan orang yang membaca seluruh Al-Quran sebanyak 3 kali. Dan pada hari kiamat, ia akan diberi mahkota dari cahaya yang menyinari semua penghuni dunia. Manfaat ayat kursi yang kedua yaitu mendapatkan perlindungan Allah sepanjang hari. Allah akan mudahkan perjalanan saat berangkat dan pulang ke rumah.
Sahabat akan merasa aman dari segala macam kejahatan, penipuan, dan keganasan dunia. Rutinlah dalam membaca ayat kursi usai sholat subuh, duha, dan sholat di waktu petang, maka harimu akan berjalan baik. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ayat ke-255 dari surah Al-Baqarah ini merupakan salah satu ayat yang paling mulia di dalam Al-Quran. Bagi umat muslim yang membaca dan mengamalkannya akan mendapatkan manfaat yang luar biasa. Ayat kursi menjadi ayat yang paling utama, sebagaimana diriwayatkan Abu Hurairah yang berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, di dalam surah Al-Baqarah ada satu ayat yang menjadi kepala kepada semua ayat-ayat Al-Quran. Tidak dibaca ayat itu di dalam rumah yang ada setan di dalamnya, melainkan ia keluar daripada rumah itu, yaitu ayat kursi. Keutamaan lain dari ayat kursi adalah dimudahkan untuk masuk surga. An-Nasai, Ibnu Hibban, dan At-Tabrani meriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat wajib, maka tidak ada yang bisa menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Dari sabda Rasulullah tersebut menerangkan bahwa ayat kursi merupakan perantara yang dapat mengantarkan seseorang masuk ke surga. Selama kita masih hidup dan membaca ayat kursi setelah sholat, maka akan selalu mendapatkan kemuliaan untuk masuk surga. Selanjutnya, ayat kursi merupakan ayat agung melebihi langit dan bumi. Rasulullah SAW pernah bersabda terkait keagungan ayat kursi. Disebutkan bahwa ayat kursi memiliki keagungan yang melebihi langit dan bumi, seperti diceritakan Abdullah bin Mas'ud. Tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencangkup nama dan sifat Allah. Sufyan Ats-Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah yang berupa langit dan bumi. Hadis riwayat Tirmizi. Membaca ayat kursi disebut setara dengan membaca seperempat Al-Quran. Hal inilah yang menjadikan ayat kursi merupakan salah satu doa mustajab. Tidak terhitung banyaknya manfaat dan keutamaan bagi umat muslim yang mengamalkan dan rajin membaca ayat kursi. Rutinitas membaca ayat kursi usai sholat isya, sholat witir, dan sebelum tidur membuat Allah menurunkan 2 malaikat penjaga saat tidur hingga pagi di seluruh penjuru rumah. Abdurrahman bin Auf menjelaskan bahwa Nabi Muhammad sering membaca ayat kursi sebelum masuk ke rumahnya agar menjadi penghalang dan dinding bagi syaitan. Layaknya ketika ayat kursi turun, Anda akan mendapatkan penjagaan dari malaikat. Allah akan memerintahkan pengawal setia untuk melindungi manusia dari segala macam keburukan. Ketika membacanya saat keluar rumah, maka 7.000 malaikat akan menjagamu di setiap sisi. Sebagai seorang muslim, sholat 5 waktu merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap harinya.
Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat ternyata memiliki sejumlah manfaat, khususnya bagi kesehatan. Berikut adalah berbagai manfaat dari gerakan sholat versi Hasanah Ramadan. Beberapa gerakan sholat nyatanya dapat membantu melancarkan aliran darah di dalam tubuh. Misalnya dalam posisi ruku, di mana aliran darah pada bagian atas diatur, sementara itu pada posisi tasyahud, aliran darah pada bagian bawah diatur. Mengacu pada beberapa sumber penelitian, gerakan salat juga dapat membantu memperlancar pencernaan tubuh. Contohnya ialah dalam keadaan tasyahud, atau dalam posisi duduk dengan menopang pada kedua kaki melengkung ke bawah. Postur kaki yang demikian memungkinkan untuk memperlancar pencernaan. Posisi tasyahud diyakini dapat meningkatkan fungsi hati dan pengendurkan usus, yang pada akhirnya memfasilitasi pergerakan usus dalam tubuh. Selain itu, sholat juga akan membantu dalam meringankan sembelit. Selain memperlancar pencernaan, gerakan sholat juga dapat mengatasi beberapa macam nyeri pada tulang dan sendi. Salah satunya yakni pada posisi ruku. Dalam posisi ini, niscaya sholat akan bermanfaat untuk mengatasi nyeri pinggul, nyeri dengkul, nyeri telapak kaki, hingga nyeri tulang belakang. Posisi tubuh selama sujud dan ruku akan membantu dan meringankan persendian. Penggunaan sendi secara rutin dapat membuat tubuh menjadi lebih sehat dan berfungsi dengan baik. Selain itu, posisi ruku dapat membantu mengurangi rasa sakit pada punggung bawah dengan merelaksasikan ligamen dan otot. Hal ini juga membantu meringankan rasa sakit di sumsum tulang belakang dan sendi pinggul. Dengan relaksasi tulang belakang tersebut, maka beragam penyakit seperti nyeri punggung dapat dihindarkan. Pada dasarnya, sholat juga merupakan bentuk olahraga yang meningkatkan metabolisme tubuh seseorang, termasuk meningkatkan kesehatan kardiovaskuler secara keseluruhan. Misalnya dalam posisi sujud, maka tekanan darah yang mengalir ke jantung menjadi lancar, sehingga dapat memecahkan penyumbatan pembuluh darah dan mencegah potensi terjadinya jantung koroner. Selain itu, pada saat melakukan sujud, maka jantung akan ada pada posisi yang lebih tinggi daripada otak, sehingga otak akan mendapatkan pasokan oksigen dari jantung melalui darah yang dapat memperlancar aktivitas sehari-hari. Ayo, dukung selebriti favoritmu di Obsesi Awards 2023. Kategori Selebriti Pria Terobsesi, kategori Selebriti Wanita Terobsesi, kategori Selebriti Sosmed Terobsesi. Siapkan vote-mu sekarang juga. Vote di aplikasi RCTI Plus sekarang. Kalau ada di sini, siapa aja bisa happy. Tadi katanya nggak mau. Udah ngerti aja. Atau malah jadi shock, bestie. Tapi emang laki nggak pernah pulang. Dia katanya curhatin aja. Siapin mental deh. Deal-dealannya bikin overthinking. Super Deal Indonesia on the Weekend. Bikin kaya rame-rame. Hari ini jam 5:30 sore di GTV. Yang keren di Mei, Magnificent. Kalau yang ini nggak boleh di skip. Baru mateng nih, paling mantep buat disantap. Makin heboh, makin banyak yang kaya rame-rame. Siapin nyali, siap-siap ikut deg-degan. Saksikan tontonan paling Magnificent di GTV.
Nih yang asyik, ditonton rame-rame sambil santai. Seorang pengemis di Bogor yang diketahui memiliki tabungan jutaan rupiah dan cek senilai 1,3 miliar rupiah. Kejadian terviral yang fenomenal. Seorang pengendara motor wanita bersama pemboncengnya terjun ke laut saat akan memasuki kapal Roro. Bikin momen rebahan jadi gak bosan. Kisah viral on the weekend. Pada hari dan jam berikut di GTV. Seorang detektif berjibaku di padatnya kota Tokyo demi mencari tunangan seorang gadis yang tiba-tiba menghilang. Di Movies Platinum, Tokyo Riders, malam ini jam 11.15 di GTV. Dia ngikutin kita, tapi dia menghilang sekarang. Gerakan sholat yang menyerupai gerakan olahraga yoga diyakini akan meningkatkan kesehatan mental seseorang. Hal ini karena sholat pun dapat menyatukan berbagai aspek kehidupan, seperti fisik, sosial, spiritual, dan psikologis. Sehingga sholat juga dapat menimbulkan keharmonisan dan kedamaian sepenuhnya pada diri seseorang. Tidak hanya itu, dengan melakukan sholat, maka seseorang diyakini dapat terhindar dari stres dan kecemasan. Dengan fungsinya yang dapat menyehatkan mental, maka tak ayal apabila sholat juga akan membuat jiwa seseorang menjadi lebih damai dan tenang. Terlebih lagi melalui doa-doa yang dipanjatkan, maka jiwa seseorang akan lebih dekat pada Sang Maha Kuasa, sehingga seseorang akan menjalankan hidup dengan lebih tenang. Gerakan sholat juga sangat penting untuk membuat postur tubuh seseorang menjadi lebih ideal, terutama posisi berdiri saat takbir. Membuat posisi tubuh menjadi semakin baik. Posisi tubuh tersebut harus benar-benar tegak dan dapat menopang berat badan seseorang dengan baik. Terlebih, gerakan sholat yang dilakukan selama beberapa kali dalam sehari akan melatih seseorang membentuk postur yang lebih tegak. Masjid Agung Köln menjadi salah satu ikon keberadaan umat muslim di Jerman. Meskipun jumlah umat muslim di Jerman hanya berkisar 5,4% dari total populasi, namun Masjid Agung Köln tetap kokoh berdiri dan menjadi salah satu masjid terbesar di Eropa. Masjid ini sempat mendapatkan penolakan warga setempat pada tahun 2007 silam. Dewan Kota Köln menyetujui pembangunan Masjid Agung Köln pada Agustus tahun 2008. Masjid Agung Köln berdiri di distrik Eindhoven, Köln. Letaknya yang strategis menjadikan masjid ini mudah untuk dijangkau. Pembangunan Masjid Agung ini menelan biaya sekitar 15 hingga 20 juta euro. Masjid seluas 4.500 meter persegi ini mampu menampung hingga 4.000 jamaah Islam. Secara arsitektur, masjid ini memiliki kubah beton serta kaca dan dua menara setinggi 55 meter pada kiri dan kanannya. Menurut penuturan seorang sumber, dinding serta kubah kaca digunakan untuk memberikan unsur keterbukaan kepada jemaah. Unsur tersebut semakin ditonjolkan melalui tangga masuk masjid tersebut. Desa Sade Lombok terletak di Kampung Sade, Desa Rembitan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Masjid tersebut memiliki arsitektur khas rumah adat Kampung Sade, dengan bangunan yang didominasi oleh kayu serta bambu. Masjid Desa Sade memiliki ruangan yang sangat luas dengan bangunan yang masih tradisional, yakni menggunakan dinding bambu serta atap alang-alang. Walaupun masih dengan bangunan tradisional, masjid ini sangat nyaman untuk beribadah.
Masjid Bir Ali berlokasi di perbatasan Tanah Haram, tepatnya di 11 km dari Masjid Nabawi, Madinah. Di masjid inilah di mana tempat mikot bagi jemaah haji yang ingin memasuki Masjidil Haram di Mekah. Bangunan Masjid Bir Ali seperti sebuah bangunan berbentuk kotak. Sang arsitek yang bernama Abdul Wahid Al-Wakil terinspirasi oleh masyarakat sekitar Lembah Akik dalam merancang masjid ini. Masjid ini memiliki banyak nama, dinamakan Bir Ali karena pada zaman dahulu kala Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggali banyak sumur di tempat ini. Namun bekas sumur tersebut hingga saat ini sudah tidak lagi tampak. Masjid ini juga dikenal sebagai Masjid Sajarah. Hal ini karena masjid ini dibangun di tempat Nabi Muhammad SAW pernah berteduh di sebuah pohon berjenis akasia. Sebuah masjid megah yang berada di tengah hutan di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, sempat viral dan membuat heboh jagat maya. Tak ayal masjid ini langsung ramai dikunjungi oleh masyarakat yang penasaran dan ingin melihat langsung masjid ini. Masjid ini pun menjadi destinasi wisata religi dadakan di Kabupaten Goa. Masjid ini belakangan diketahui dibangun oleh seorang pengusaha kopi bernama Haji Busri Saraka. Diketahui bahwa masjid megah ini didesain dengan 9 kubah yang berdiri megah di tengah kebun kopi. Tepatnya di Kampung Langkoa, Desa Bontolo, Kecamatan Bonto Lempangan, Goa, Sulawesi Selatan. Masjid Agung Al-Falah dikenal dengan nama lain yakni Masjid dengan 1000 tiang. Masjid ini berada di Jalan Sultan Taha Saifuddin, Kecamatan Legok, Jambi. Meskipun mendapatkan julukan Masjid 1000 tiang, nyatanya jumlah tiang masjid ini hanya 323 tiang. Bentuk tiang ini pun terbagi dua. Pertama, tiang dengan ukuran lebih kecil yang menyangga sekeliling atap masjid di bagian luar. Kedua, tiang dengan warna keemasan yang menopang tengah masjid. Pembangunan Masjid Agung Al-Falah disebut-sebut mulai dibangun pada tahun 1971 silam. Salah satu alasan untuk mendirikan masjid tersebut pada lokasi bersejarah adalah mengacu pada lambang kota Jambi. Dalam lambang tersebut terdapat gambar masjid. Masjid Agung Al-Falah diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 29 September 1980 silam. Ada pemandangan unik dan tak biasa di sejumlah tempat di tanah air yang bahkan sempat viral di media sosial, yaitu keberadaan kebun kurma yang tumbuh subur di berbagai tempat di tanah air. Padahal dulu pohon kurma yang buahnya sangat disukai Rasulullah SAW ini sangat langka tumbuh di tanah air. Sebagai jenis tanaman yang tumbuh di subtropis dan iklim yang panas, tak heran jika pohon kurma yang buahnya identik dengan bulan Ramadan justru lebih banyak tumbuh subur dan berbuah lebat di Jazirah Arab. Tapi itu dulu, kini pohon kurma justru bisa tumbuh subur di tanah air hingga ribuan pohon dan berbuah lebat. Dan inilah pemirsa Hasanah Ramadan, kebun kurma tumbuh subur di berbagai tempat di Indonesia. Yang pertama terdapat di Aceh, atau tepatnya di Gampong Menasahmon, Kecamatan Krueng Raya, Aceh Besar. Bahkan kebun kurma ini disebut-sebut sebagai kebun kurma terluas di Asia Tenggara.
Bagaimana tidak? Karena di lahan seluas 500 hektar tersebut terdapat 11.000 pohon kurma dari berbagai jenis atau varietas. Di antaranya Barhi, Azwa, dan Gunami. Pohon-pohon kurma yang ada di perkebunan tersebut berumur 2 hingga 5 tahun dan sudah beberapa kali pula dipanen. Tidak hanya di Aceh, yang juga cukup mengejutkan, pohon kurma juga tumbuh subur di halaman Masjid Agung Tasikmalaya, Jawa Barat. Pohon-pohon kurma ini ditanam oleh para pendiri masjid sejak beberapa tahun lalu, dan di tahun 2020 lalu menjadi tanaman pertama kedua pohon kurma itu berbuah lebat. Saking lebatnya, tangkai pohon ini harus ditopang oleh bambu agar tak ambruk ke bawah. Pemandangan pohon kurma yang langka ini tentu saja jadi perhatian jemaah masjid. Panen dari pohon kurma ini ternyata dibagikan ke masyarakat secara gratis. Pohon kurma tumbuh subur dan berbuah lebat di halaman masjid juga terdapat di Kompleks Masjid Al-Musanif, Kompleks Cemara Asri, Percut Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Ditanam oleh pengurus masjid sejak 6 tahun lalu, telah 2 kali pohon-pohon kurma itu berbuah lebat dan berhasil dipanen. Hasil panen pun dibagi-bagikan gratis kepada pengurus dan jamaah masjid. Namun menyoroti keberadaan kebun kurma, maka tak lengkap rasanya jika tidak menelisik keberadaan kebun kurma terbesar di dunia yang berada di wilayah Qasim, Arab Saudi. Di wilayah Qasim tumbuh sekitar 6 juta pohon kurma di berbagai lokasi perkebunan, milik keluarga almarhum Syekh Salih Al-Rajhi, salah satu orang terkaya di Arab Saudi, memiliki luas mencapai 5.000 hektar. Perkebunan kurma milik keluarga almarhum Syekh Salih Al-Rajhi dikenal pula dengan nama The Garden of Al-Rajhi. Di perkebunan ini tumbuh sekitar 200.000 batang pohon kurma dari 40 jenis kurma. Namun tidak semua kurma yang dihasilkan The Garden of Rajhi dijual untuk umum. Lantaran keluarga Syekh Salih Al-Rajhi menyumbangkan 40% hasil panen dari perkebunannya untuk jamaah Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh dan Masjid Al-Haram di Mekah untuk berbuka puasa di setiap tahunnya. Maka inilah kebun kurma paling luas di dunia. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Di dalamnya terdapat berbagai perintah, ajaran, hingga penjelasan tentang alam semesta. Salah satu yang disebutkan dalam Al-Quran adalah beragam hewan yang hidup di bumi.
Hewan-hewan ini memiliki keistimewaan tersendiri dalam kisah-kisahnya. Keistimewaan ini juga bahkan sudah terbukti secara